Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Taib akhwati fid din. Azani Allah wa iyyakum. Kita lanjut lagi belajar uh, hari ini mustawa tsani adalah di antara materi atau cabang ilmu yang harus dikuasai bagi seorang penuntut ilmu, yaitu penuntut ilmu yang sejati, yang benar-benar dia ingin menguasai cabang-cabang ilmu, terutama membaca kitab para ulama, mana yang seharusnya dia fathah, mana yang seharusnya dia kasrah, mana yang seharusnya dia dhammah, sukun, yang dimana ketika seorang nggak menguasai nahwu sharaf, dia nggak akan tahu bagaimana dia membaca kitab para ulama. Karena kenapa, akhwati fiddin, a'azzanallah wa iyyakum, ketika seorang yang membaca kitab para ulama kemudian dia salah harokat, yang seharusnya fathah dia baca dhammah, itu akan merubah arti, akan mengacaukan maklumat yang ada dalam buku tersebut, yang dimana dia akan salah paham dan seterusnya. Sebagaimana dalam ayat wa kallamallahu Musa taklima. Ada orang-orang yang menyimpang, yang enggak menerima bahwasanya Allah itu memiliki sifat bicara. Mereka membaca wa kallamallaha Musa taklima. Musa yang berbicara kepada Allah, bukan Allah yang berbicara kepada Musa. Sebagai bentuk mereka menafikan bahwasanya Allah tidaklah memiliki sifat bicara. Itulah pentingnya kita belajar nahwu. Yang dimana dengan nahwu kita bisa membaca kitab dengan bacaan yang benar, sehingga kita memahami dengan pemahaman yang benar, tidak menyimpang dan seterusnya. Baik, nahwu ini apa pembahasan yang pertama? Oh, ini pengujar. Nggak usah. Ya, serap. Oh, ini minumnya sambil berdiri. Nggak boleh. Kecuali keadaan tertentu. Apa ini? Baik, kita langsung di materinya. Al-wahdatul ula. Bab yang pertama. Nah, suara Anda jelas ya? Atau ada putus-putusnya? Alhamdulillah wadah Ustaz. Oh, betul. Alhamdulillah. Baik. Ad-darsul awal. Amun. Amun jadidun. Amun jadi. Amun apa artinya amun? Tahun Ustaz. Sahih. Sana. Tahun baru. Al-kalimat al-jadidah seperti biasa. Baitun. Baitun
muradifuhu atau sinonimnya apa, antonim atau sinonim. Persamaan katanya itu manzilun, darun, maskanun. Semuanya ini muradif, persamaan kata dari baitun. Kemudian hadiqah. Hadiqah artinya taman Paham. atau kebun. Bisa kita bilang bustan, bisa juga mazra'ah. Mazra'ah juga kebun. Kalau bustan itu taman. Bustan itu taman. Kemudian asjar. Asjar jamak dari kata apa dia? Azhar. Syajarah. Syajarah satu pohon. Asjarun pepohonan. Wa kadzalika azharun. Begitu pula azhar. Azhar bentuk banyak, bentuk jamak dari kata apa, apa satu satuannya bunga bahasa Arabnya? Oh, Zahratun. 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 Nah, zahrah. Ada mungkin temannya namanya Zahar. Zahra berarti dia bunga. Zahrah. Zahrah satu bunga. Azharun banyak bunga. Kemudian ulumun. Ulumun ini jamak atau mufrad? Jamak. Jamak dari kata Ilmun. kemudian zumala. Zumala begitu pula zumala. Zumala teman, teman-teman. Zamil satu teman. Kemudian safaha yusafihu. Safaha yusafihu kama ra'aitunna fi surah. Nih, safaha. Lagi apa ini? Ini juga safaha. Yang anak bulat. Berjabat tangan. Ah, berjabat tangan. Berjabat tangan. Safaha yusafihu. Antara nggak cuman lihat temannya doang, tapi bersamaan dengan kita pegang tangannya, lihat kemudian kita senyum. Taib al-mustahatul menjadi
Baik, apa ya? Al-jumlah akhwati fiddin azinallahu wa iyyakum. Al-jumlah itu kalau dalam bahasa Arabnya, kalau bahasa Indonesianya itu kalimat. Kalimat. Kalimat itu apa? Akhwati fiddin azinallahu wa iyyakum. Apa itu kalimat? Nanti insya Allah kita jelaskan. Ismun. Nah, ismun itu memiliki beberapa makna yang kita tahu bersama, yaitu nama. Masmuka, siapa namamu? Tapi kalau dalam ilmu nahwu, isim itu diartikan dengan kata lain. Kalau eh, definisi isim itu ma laisa fi'lan wala harfan. Bukan fi'il, bukan huruf. Bukan fi'il, bukan huruf. Maka dia isim. Itu dalam ilmu nahwu. Apa itu huruf, Ustaz? Apa itu fi'il? Insyaallah kan kita jelaskan. Nah, di sini lagi. Fi'lun. Harfun itu huruf. Fi'lun itu kata kerja. Huruful hija. Huruf hijaiyah. Kemudian al-kalimat. Kalimat artinya, apa artinya kalimat? Al-kalimah. Kata. Artinya al-kalimah, kata. Kemudian lafzun. Lafzun itu lafaz. Ta'allafa, yata'allafu. Ta'allafa, yata'allafu. Tersusun. Antunna mungkin sering dengar. Mu'allif. Qala al-mu'allif rahimahullah. Mu'allif, apa artinya mu'allif? Penulis. Penulis Ustaz. Nah, atau penyusun, ini aslinya. Yang menyusun. Dia susun buku. Namanya mu'allif, yang menyusun buku. Ta'lif, ada biasa di kitab itu kan, di sampul kitab. Ta'lif, doktor, gini. Atau tulisan daripada doktor fulan. Atau syekh fulan. Zaman. Zamanun bimakna waktun. Waktu. Baik. Barakallahu fikun. Nah, sekarang kita masuk ke teksnya. Siapa yang mau baca? Sumarni atau Nazila atau Isra? Uridu Ustaz. Ya Ustaz. Tafadhali. As-Saud. Dari Afan Ustaz. Sauti wadi Ustaz. واضح جدا جدا. Nah Ustaz. خرج سعيد في الصباح من بيته وذهب إلى معهده. سعيد طالب ياباني وهو يتعلم اللغة العربية في معهد تعليم اللغة العربية في طوكيو، وهو معهد كبير حوله حديقة واسعة فيها أشجار كبيرة وأزهار جميلة، وفي المعهد كثير من الطلاب الذين يتعلمون اللغة العربية ويدرسون العلوم الإسلامية دراسة جيدة. وحينما قابل سعيد زملائه صافحهم واحدا وقال لهم كل عام وأنتم بخير. Ya, Masya Allah. Coba, Barakallahu fiik. Coba terjemahin dikit-dikit. أنا أستاذ. Nanti Anda bantu.
Nah, Ustaz. Kharaja Sa'idun fi sobahi min baitihi. Sa'id telah keluar dari Sa'id keluar. Bagaimana sih Ustaz? Bagaimana cara terjemahnya Ustaz? Sahih. Sama Ustaz. Sa'id keluar di waktu pagi dari Sa'id rumahnya. keluar di waktu pagi dari rumahnya. Wazabahi lama hadi dan pergi ke kampusnya. Sahih. Ma'hadnya kampusnya. Ma'hadihi kampus. Sa'idun talibun yabaniu. Dan Sa'id ini salah satu mahasiswa Yabaniu. Apa itu Yabaniu, Ustaz? Makassar, bukan. Ya, Jepang. Jepang, Ustaz. Wa huwa yata'alamu lugatal arabiyyata fi ma'hadil ta'limil lugatal arabiyyah. Dan Baik. dia Ma'had, Ma'had itu lebih tepatnya pondok ya, bukan ma'had. enam Ustaz pondok Fi Ma'hadi Ta'limil Lughatil Arabiyyah di di Tokyo. 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 Wa huwa ma'hadun kabirun dan eh, Dan Ma'had ini dan Ma'had ini adalah adalah Ma'had yang besar dan di sampingnya itu terdapat apa namanya taman yang besar, taman yang luas. sahih, taman yang luas Fiha asjarun kabirun, kemudian di dalamnya itu terdapat pohon yang besar, pohon yang banyak, pohon-pohon yang banyak. Wa azharun jamilatun dan bunga-bunga yang indah. Wa fil ma'hadi katsirun minat tulab, dan di kampus itu banyak mahasiswa dari apa Ustaz? yang Alladzina yang belajar bahasa Arab. belajar Wa bahasa yadarus, dan juga terus mereka belajar dan ilmu juga ilmu Islam dirasatan jayidah. Apa itu Ustaz? dengan eh, pelajaran yang baik, Pelajaran yang baik. Wahi nama dengan baik, dengan baik. dan ketika Said ini bertemu teman-temannya, lalu apa nih? Sofahahum, berjabat tangan kepada mereka satu persatu. Wa qala lahum, dan Said ini berkata kepada mereka, kulu amin wa antum bi khair. Wa qala lahum kullu amin wa antum bi khair. Barakallahu fiik, Sumarti. Ahsan. Kharaja Sa'id di waktu pagi keluar dari rumahnya, kemudian pergi menuju ma'hadnya. Sa'id itu adalah seorang pelajar Jepang, Insya Allah. Orang Jepang belajar bahasa Arab. Bahwa pernah nggak antum dengar orang Jepang bahasa Arab? Jarang Ustaz. Nah, mana pernah dengar? Eh, Ana pengen ketawa tapi Masya Allah. Bahasa Jep, bahasa Arab logat Jepang. Tapi Masya Allah, mereka bisa ya. Dan bahkan ada yang orang Jepang, mahasiswa UIM, Universitas Islam Madinah, bahasa Arab, lahjanya itu kayak lahja orang-orang, ya lahjanya dapat. Dan bahwa itu belajar dan belajar bahasa Arab, belajar bahasa Arab. Ma'had, ma'had,
di Tokyo. Dan ma'had tersebut adalah ma'had yang besar. Haulahu, di sekitarnya ada kebun yang luas seperti yang dijelaskan tadi. Fiha, dalam kebun tersebut ada pohon-pohon yang banyak, bunga-bunga yang indah. Kemudian wafi al-ma'had, di dalam ma'had tersebut katsirun, banyak, minat talabah, dari para pelajar atau mahasiswa, yang dimana mereka itu alladzina yata'allamuna, mereka belajar bahasa Arab. Apakah mereka belajar bahasa Arab aja? Enggak. Wa yadrusuna al-ulum al-islamiyah dirasatan jayyidah, dan juga mereka belajar ilmu agama Islam dengan baik. Wahinama, dan ketika Sa'id qabala bertemu teman-temannya, safahum, menjabat tangani mereka satu persatu. Wahidan wahidan. Nah, ini juga termasuk uslub. Ketika kita mau ngomong satu persatu. Misalnya kita mau bilang satu persatu, bilang aja wahidan wahidan. Wahidan wahidan. Satu-satu, jangan antri satu-satu. Jangan berebut. Bilang wahidan wahidan. Kalau misalnya muannas berarti wahidah wahidah. Wa qala lahum, dan Sa'id bilang ke mereka, kullu amin wa antum bi khair. Nah, ini ucapan yang diucapkan ketika tahun baru. Bukan tahun baru sebenarnya, Lebaran. Baik. Nujib alal as'ilah. Coba kita jawab soal. Oh, udah ada. Isra udah hadir. Baik, barakallahu fikun. Sekarang as'ilah al-isti'ab. Soal-soal yang jawabannya itu ada di teks tadi. Coba kita jawab bareng-bareng. Nomor 1. Ila aina dhahaba Sa'idun fi sabah. Kemana perginya Sa'id di waktu pagi? Kemana dia perginya? ذهب سعيد إلى معهده. Ila ma'hadihi. Nomor 2. Isra. Ila aina tadhhabu fi sabah. Ini pertanyaan buat jawab sendiri. Kalau Isra pagi-pagi itu kemana? Di rumah. Oh, nggak pergi kemana-mana. Enggak. Berarti apa bahasa Arabnya? La adhabu. Ila aina aina. Gini, saya nggak pergi kemana-mana. Yang ini. La adhabu ila ayyi makanin. Ini jawabnya di rumah. Berarti jawabnya la adhabu ila ayyi makin ke mana-mana, atau ke tempat apa saja, ke mana-mana. Bukan ila aina aina, mana-mana. Kemudian nomor 3, Najla. Mada fi hadiqatil mahad? Apa yang ada di taman ma'had tersebut? Apa adanya? Sini, di atas. Di paragraf kedua. Zah. Iha Oh, asjarun kasirah. katsirah, apalagi? Wa azharun Wa azharun jamilah. jamilah. Di dalam ma'had tersebut
ada banyak pepohonan dan juga bunga-bunga yang indah. Kemudian nomor 4. Mada yadrusu talabatu fil ma'hadi Sumarni. Apa yang dipelajari para pelajar tersebut di ma'had? Ada di sini jawabannya. يدرس الطلبة اللغة العربية وأيضا ويدرسون العلوم الإسلامية. Baik, ahsantum, masyaallah. Akhiran yang terakhir, madza taqulu li zumalaika hinama tuqabiluhum awwalal 'ami dirasi? Apa yang kamu katakan kepada teman-temanmu ketika kamu bertemu dengan mereka pada awal tahun ajaran baru? Kullu amin وأنتم بخير. antum bi khair. Baik, sekarang kita masuk ke materi. Perhatikan di paling bawah al-qaidah. Dalam ilmu nahwu atau dalam bahasa Arab ada yang namanya al-kalimah. Kata. Kemudian kata ini tidak terlepas dari 3 macam. Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Dalam bahasa Arab itu saja 3 doang. Fi'il sama huruf. Kalau bukan isim, fi'il. Kalau bukan fi'il, huruf. Itu saja. Kemudian apa itu kalimah? Kalimah adalah lafzun yata'allafu min ba'di hurufil hija. Kalimat adalah sebuah lafaz. Lafaz yang tersusun dari beberapa huruf hijaiyah. Ba'di hurufil hija. Yang tersusun dari huruf-huruf hijaiyah. Contohnya mithlu kharaja. Kharaja tersusun dari huruf-huruf hijaiyah yaitu kha, ra sama ja. Sa'idun juga sa, ai, ya, ya sukun sama dun. Sa'idun. Kemudian fi 1, 2, 3 huruf. 1, 2, 3, 4 huruf. Kemudian 2 huruf. Baik. Nah, kata kharaja, kemudian sa'id, kemudian fi. Di sini Masya Allah penulis memberikan contoh masing-masing dari ketiga yang Anda sebutkan ini. Yang pertama fi'il. Fi'il itu muallif menyebutkan kharaja. Contohnya dari fi'il kata kerja adalah kharaja. Kemudian isim sa'id. Sa'idun isim. Kemudian fi huruf jar. Fi di.
Nah, ketiga kata ini, akhwati fiddin, azanallahu wa iyyakum, kharaja sa'idun fi, itu tersusun dari huruf hijaiyah. Huruf-huruf. Kalau huruf-huruf ini berapa dia jumlahnya? 2 ke atas kan ya? Nah, makanya kalau kita lihat jumlah hurufnya itu 2 ke atas. 1, 2. 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Wa ahyanan, dan terkadang takunul kalimah harfan wahidan. Dan terkadang al-kalimah itu tersusun dari satu kata saja. Contohnya huruf waw. A, di, kaf, li, dan seterusnya. Nah, itulah yang dinamakan dengan kata dalam bahasa Arab. Jadi kata dalam bahasa Arab atau al-kalimah itu cuman 3 doang. Kalau bukan isim berarti fi'il. Kalau bukan fi'il berarti huruf. Sebelum lanjut, paham nggak apa itu kalimat? Apa itu kata? Paham insyaAllah ya? Nah, Ustaz, insya Allah. Nah, baik. Kalimah cuman 3 doang. Isim, fi'il, huruf. Nggak ada yang lain. Kemudian timbul pertanyaan. Sebenarnya di sini lebih dijelaskan lagi. Nah, al-kalimah salah satu anwa. Kata itu ada 3 macam. Anda sudah sebutkan tadi. Isim, fi'il, sama huruf. Enggak terlepas dari 3 macam ini. Kalau bukan isim, berarti bisa jadi fi'il. Kalau bukan fi'il, berarti huruf. Jadi kalau antun baca kitab bingung-bingung, palingan berputar di antara 3 macam ini aja. Enggak kemana-mana. Yang pertama alismu. Alismu adalah kalimatun yusamma biha. Kayaknya jangan Anda yang baca. Coba antun yang baca. Pas 3 nih. Yang baca Ustazah Sumarni awal. الاسم كلمة يسمى بها شخص أو شيء آخر مثل سعيد بيت حديقة. Baik. Ismun yang harus kita pahami untuk sementara ini, sebelum insya Allah kita akan mempelajari bagaimana cara kita mengetahui atau membedakan mana isim, mana fi'il, mana huruf. Sekarang kita pahami dulu apa itu definisi isim. Isim adalah kalimat, kata. Yusamma biha syakhsun, yang dijadikan nama bagi seorang, nama orang. Atau syai'un akhar. Syai'un akhar ini sesuatu yang lain, meliputi nama benda, nama tempat. Contohnya di sini yusamma biha syakhsun. Nama orang, contohnya Sa'id. Berarti kalau misalnya nama orang itu udah pasti isim. اسم. Nama tempat, hadiqah, udah pasti isim. Baitun, benda juga, udah pasti isim. Kemudian manzilun, kemudian kitabun, nama benda. Itu semuanya isim. Kalimatun yusamma biha syakhsun, nama orang atau nama benda yang lainnya. Sekarang fi'il. Barakallahu fiik. Tafadhal Isra nomor 4.
Al-fi'lu kalimatun tadullu ala amalin hadasa fi zamanil madhi awil hadiri awil mustaqbal mislu kharaja dhahaba yata'allamu. Baik, ahsan. Al-fi'lu adalah kalimatun tadullu ala amalin. Fi'il adalah kata yang menunjukkan tadullu ala amal, perbuatan. Di sini udah nampak bedanya daripada isim. Kalau fi'il itu kata yang menunjukkan perbuatan. Kalau kita lihat Sa'id, apa perbuatan? Perbuatan di sini rumah. Hadiqah juga, apakah dia menunjukkan perbuatan? Enggak. Enggak kan? Ya, Ustaz. Perbuatan hadasa fi zamanil madhi. Satu. Awil hadir. Dua. Awil mustaqbal. Tiga. Jadi fi'il itu bisa kita bagi lagi. Al-madhi, al-hadir, al-mustaqbal. Madhi itu apa artinya? Lampau. Al-hadir apa artinya? Sedang terjadi. Al-mustaqbal apa artinya? Yang akan terjadi. Berarti kalau misalnya kita mendapatkan kata yang menunjukkan suatu perbuatan, baik itu perbuatan yang lampau, yang sedang terjadi atau akan terjadi, maka itu namanya al-fi'lu. Itu yang dinamakan dengan al-fi'lu. Contohnya, kharaja. Kharaja telah keluar. Keluar itu perbuatan atau bukan? Perbuatan. Perbuatan. Keluar dari rumah misalnya. Telah keluar. Telah ini menunjukkan makna lampau. Kemudian dhahaba juga. Dhahaba sama, telah pergi. Kemudian yata'allam. Yata'allam. Yata'allam, akhwati fiddin, azanillahu wa iyyakum. Itu artinya, apa artinya yata'allam? Yata'allam apa artinya? Kita lagi nata'allam. Lagi apa? Belajar. Lagi belajar. Kemudian, insya Allah kita akan pelajari bahwasanya yata'allam adalah fi'lul mudhari. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari sebagai gambaran saja itu ada dua maknanya. Bisa al-hadir, bisa al-mustaqbal. Nah, Masya Allah. Kalau fi'il mudhari, nah, kalau kita tahu seperti ini, akhwati fiddin, azanallahu wa iyyakum, itu akan membantu kita untuk mengartikan. Membantu kita menyingkat kata, hemat kata. Sebelum itu, al-hadir maksudnya sedang belajar. Artiin dulu, Wan sedang belajar.
sedang belajar. Kalau al-mustaqbal itu akan belajar. Akan belajar. Makanya fi'il mudhari itu bisa kita artikan sedang belajar atau akan belajar. Makanya kalau di kelas kami kadang atau dokter pernah nanya satu pembahasan yang belum kita pelajari. Nggak ada yang jawab. Kemudian kata dokternya, tadrusunahu fil mustawa sabi'. Insyaallah. Tadrusunahu fil mustawa sabi'. Insyaallah insyaallah kalian akan mempelajarinya di mustawa 7. Kalau kita nggak paham makna fi'il mudhari ada 2. Kalau kita tidak tahu bahwasanya fi'il mudhari itu bisa diartikan al-hadir, bisa diartikan al-mustaqbal, maka kita akan bingung apa maksudnya Syekh ini. Bilang tadrusuna fi al-mustawa sabi'. Padahal kita kan masih mustawa asani misalnya. Karena yang kita tahu bahwasanya makna daripada fi'il mudhari itu sedang. Jadi malah bingung. Ini dokternya nggak tahu bahasa Arab kayak. Bilang tadrusuna fil mustawa sabi'. Kalian akan belajar di kalian sedang belajar di mustawa sabi'. Padahal kan kita masih mustawa tani. Kalau kita nggak tahu bahwasanya fi'il mudhari al-hadir sama al-mustaqbal, maka kita akan bingung. Baik, yang terakhir. Al-harf. Tafadhal Najla. Najla ada? Nih, nih. Najla, Najla. Apa Ustaz habis baterai? Ini pakai HP Oh, Umi. langsung. Nggak apa-apa, silahkan. Nomor 5. Hmm. Al-harfu kalimatu yadharu maknaha ma ma'a goiriha minal kalimati mislu ila wa fi. Baik, ahsan. Barakallahu fiik. Al-harf. Al-harfu adalah kalimatun yadharu ma'naha ma'a ghairiha minal kalimat. Huruf adalah kata yang yadharu ma'naha, akan muncul maknanya kalau ma'a ghairiha, kalau bergandengan dengan isim yang lainnya. Nah, dia itu gak punya makna, gak bermakna kalau sendiri, maka dia butuh pendamping, dia butuh teman yang bisa mensupport dia. Contohnya ila, ke. Kita bilang ila saja, udah ada maknanya nggak? Belum. Ke, belum. Sama juga wow dan ngomong opo, nanti bilang apa antum, dan kemudian di juga sama di. Nah, semua ini ilah wow
dan fi itu enggak bermakna kecuali bergandengan dengan ghairiha, isim yang lain atau kata yang lain. Misalnya ilal masjid, ke masjid, udah dipahami. Kalau cuman ila saja nggak bisa dipahami maknanya. Tapi kalau kita bilang ilal masjid, ke masjid, nah itu baru ada maknanya. Kemudian waw juga, walhamdulillah, atau walillahil hamd. Kemudian fi juga, fil musalla, di musalla, itu baru muncul makna. Baik, jadi itu akhwatifuddin azanallahu wa iyyakum, dalam bahasa Arab, dalam kitab atau dalam bahasa Arab secara umum itu tidak terlepas dari tiga macam ini. Isim, fi'il, huruf. Isim, fi'il, huruf itu saja. Kata dalam bahasa Arab sekali lagi enggak terlepas dari ketiga macam ini. Kalau bukan isim berarti fi'il, kalau bukan fi'il berarti huruf, yang dimana masing-masing dari ketiga hal ini Ana sudah jelaskan dan juga kita sudah pelajari contoh-contoh. Kalau mungkin ada yang belum paham atau ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan, silakan. Lima menit lagi. Bismillah. Nah, Ustaz. Teks yang ada di depan kita coba bedakan mana fi'il, mana sesuai dia Wafiha al-Ka'batul Musyarrafah. Ada Ka'bah yang dimuliakan. Wafiha jami'atun. Dan di dalam Arab Saudi banyak jami'at, kampus-kampus, wa ma'ahid dan ma'had-ma'had. Ya'ti ilaiha abna'ul muslimin. Yang dimana datang kepada ma'had tersebut, kampus-kampus tersebut, abna'ul muslimin, anak-anak kaum muslimin. Contohnya seperti UIM. Ribuan bahkan jutaan dari penjuru dunia mendaftar ke kampus tersebut. Jamiah Thayyibah yang bisa mahasiswi. Banyak anak-anak kaum muslimin dari penjuru dunia itu ke sana. Buat apa mereka ke sana? Liyata'allamu al-lughatal arabiyyah wal ulum al-islamiyah. Untuk belajar bahasa Arab dan juga belajar bahasa. Belajar ilmu-ilmu agama. Baik, sekarang kita coba
bedakan mana saja isim, mana fi'il, mana huruf. Tak, kalau kita tidak tahu ini isim atau huruf. Terletak, terletak. Isim, fi'il atau huruf. Fasilitas ini memang nggak ada layarnya Ustaz ya. Oh, enggak ada ya. Oh, Nah, padahal anak udah nggak kelihatan Ustaz. sekarang, kalau sekarang gimana? Belum kelihatan. Belum kelihatan. Belum juga. Nah, Ustaz. Anak keluar dulu. Nah, Ustaz. Kalau sekarang, Lama Ustaz. kok nggak nampak nih? Nah, خلاص Ustaz. Oh, udah nampak. Nah, Ustaz. Iya udah Hmm. Arabia itu Saudi fi Asia. Apa? Kala toro. Terletak. angin Nah, fi'il ahsan. Karena kata kerja terletak. Kemudian al-mamlakatu. Mamlaka ini isim atau fi'il atau huruf? Mamlakatul Arabiyatus Saudiyah. Ism. Isim karena nama tempat. Fi Harfu. haraf karena dia enggak ada maknanya kecuali ada bergandengan dengan isim yang lain. Fi di huruf. Asia isim, ya kan? Wow Harfu. huruf. Min Harfun. huruf. Mudun Ma makna mudun Ustaz? Madinah Madinah kota-kota. isim. Isim. Ya isim. Makkah Isim. isim. Al-Mukarramah dimuliakan Isim. isim. Wow Huruf. 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 Al-Madinah Isim. 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 Ahsan. Al-Munawwarah Isim. Isim. isim juga. Wow Huruf. huruf. Riyadh Isim. Ar- isim. Wow Isim. huruf. Huruf. Jeddah Isim. isim juga. Wow Isim. huruf. Huruf. Fi huruf. Al-Ka'bah Isim. 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 Al-Musyarrafah isim. Wow huruf. Fi huruf. Huruf. Jami'ah Ini. Isim. 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 Wow huruf. Ma'ahid isim. Ya'ti Fi'il. 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 Ahsan. Ila Huruf. 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 Abna Abana. Isim. Abana. Abana. Isim. 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 Al-Muslimun atau Al-Muslimin Isim. Isim. isim juga. Ahsan. Li Harfu. Huruf. huruf. Harf. Ahsan. Yata'allamu Fi'il. Fi'il. fi'il.
Al-lughah isim. isim, Isim. Al-arabiyah isim, al-waw atau waw. Huruf. huruf, Huruf. Wal-ulum isim. isim, Al-islamiyah isim. isim. Ha ini isim. Yang ha juga ini isim. Baik, kalau kita perhatikan semuanya, satu paragraf ini enggak terlepas dari 3. Isim, fiil, huruf. Itu saja. Dalam bahasa Arab, itu aja. Kalau bukan isim, fiil, huruf. Isim, fiil, huruf. Nah, seperti itu. Baik, udah lama nggak ada tugas. Anak kasih tugas nggak apa-apa kan? Nam salah ba'sa. Baik. Tugasnya kayaknya agak banyak ini, tapi nggak terlalu banyak. Akmil dari fi'lin munasibin mimma bainal qausain kama fin namudaj. Sempurnakanlah dengan memilih fi'il yang sesuai. Mimma bainal qausain, dari dalam kurung. Kita pilih fi'il yang ada dalam kurung untuk kita letakkan di tempat yang kosong. Misalnya nomor 1, Aliyun bit-ta'irah. Kita pilih apakah safaro atau kataba atau nazara. Kataba Aliyun bit-ta'irah. Bagaimana dia nulis pakai pesawat? Masya Allah. Nazara Aliyun bit-ta'irah. Berarti safaro. Ali dengan menggunakan pesawat. Seperti itu. 10. Nanti itu kapan? Kapan mau dikumpul? Sebelum hari Sabtu nanti. Sabtu sore. Ditulis di buku, tulis langsung jawabannya saja atau mau tulis ulang satu seperti ini, nggak usah tulis ininya. Nulis ininya saja 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Insya Allah kita jawab bareng-bareng. Tapi kita cukupkan ya, karena nggak bisa, udah habis waktunya. Mau udah nangis-nangis babynya, insya Allah kita lanjut lagi di pertemuan berikutnya, insya Allah Ta'ala. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Syukron Jazakallah khairan Ustaz. Ustaz. Barakallahu fiik. Barakallahu Wa fiik. iyyakum warahmatullahi wabarakatuh.